Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan sebuah pertanyaan yang mungkin jarang terlintas dalam pikiran kita. Apakah nama saya dikenal di sisi Allah? Bukan dikenal di dunia maya, bukan terkenal di kalangan manusia, tetapi benar-benar dikenal dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, di era teknologi ini, kita sering terlena dengan pengakuan dari sesama manusia. Kita senang ketika mendapat pujian, kita bangga ketika dihormati orang banyak. Namun, ada kehormatan yang jauh lebih mulia daripada semua itu, yaitu dikenal dan dicintai oleh Sang Pencipta. Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah mengatakan, salah satu tanda seseorang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah adalah ketika hati banyak orang condong kepadanya tanpa sebab duniawi yang jelas. Pernahkah Anda bertemu dengan seseorang yang tanpa alasan tertentu hati Anda langsung tertarik dan merasa nyaman dengan kehadirannya? Bisa jadi itu pertanda bahwa orang tersebut dicintai di langit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bagaimana cinta Allah turun kepada hambanya. Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah memanggil Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Lalu Jibril mencintainya, kemudian menyeru kepada penduduk langit, Allah mencintai si fulan, maka cintainya dia. Maka penduduk langit pun mencintainya, kemudian diletakkan penerimaan baginya di bumi. Subhanallah, betapa mulianya ketika nama kita disebut dengan penuh cinta di hadapan para malaikat. Mari kita renungkan perbedaan mendasar antara ketenaran dunia dan kemuliaan akhirat. Ketenaran dunia seringkali dibangun atas dasar harta, kedudukan, atau kemampuan yang dapat dilihat mata. Sedangkan kemuliaan di sisi Allah dibangun atas dasar ketulusan hati, keikhlasan dalam beramal, dan ketakwaan yang tersembunyi dari pandangan manusia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah mengajarkan, seseorang dikenal di langit bukan karena banyaknya amalan yang tampak, melainkan karena kejernihan dan ketulusan hati yang murni ditujukan kepada Allah. Para ulama menyebut orang-orang pilihan ini sebagai rijalul ghaib, para hamba yang tersembunyi namun memiliki kedudukan mulia di sisi Allah. Mereka memiliki ciri-ciri khusus. Pertama, mereka justru menjauhkan diri dari kemasyhuran dunia. Mereka tidak mengejar pujian manusia, tetapi justru cinta dari alam ghaib yang mengalir kepada mereka. Kedua, mereka memiliki konsistensi dalam ibadah dan akhlak, bukan sementara waktu atau ketika dilihat orang, tetapi istiqomah sepanjang tahun dalam ketaatan kepada Allah. Ketiga, niat mereka sangat jernih. Mereka beramal semata-mata karena Allah, bukan untuk mendapat pujian atau pengakuan dari manusia. Syekh Ahmad Ar-Rifai rahimahullah berkata, tanda utama mereka adalah tidak mencintai kemasyhuran dan selalu berusaha menjauhi sorotan dunia. Saudara-saudara, pertanyaan untuk kita semua, sudahkah kita membangun hubungan yang baik dengan Allah? Sudahkah nama kita tercatat dengan tinta emas di sisinya? Ataukah kita masih sibuk mengejar pengakuan sementara dari sesama makhluk? Semoga Allah memberikan kita semua hidayah untuk menjadi hamba-hamba yang dicintainya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bagaimana seseorang bisa dikenal dan dicintai di langit, sekarang mari kita pelajari bagaimana caranya agar kita bisa mencapai kedudukan mulia tersebut. Pertanyaan yang sering muncul adalah,
Bagaimana caranya agar nama saya dikenal di sisi Allah? Jawabannya bukanlah dengan menambah jumlah sholat sunnah atau memperbanyak zikir secara berlebihan, meskipun itu semua baik. Tetapi jawabannya terletak pada kualitas hubungan kita dengan Allah dan sesama makhluknya. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan, Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian. Inilah yang menjadi kunci utama, kondisi hati kita. Langkah pertama, perbaiki niat dalam setiap amal. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Hadis ini bukan sekedar hafalan, tetapi panduan hidup yang harus kita terapkan setiap hari. Ketika Anda sholat, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sholat karena Allah atau karena takut dilihat orang tidak sholat? Ketika Anda bersedekah, renungkan, apakah saya berbagi karena mengharap ridho Allah atau karena ingin dianggap dermawan? Syekh Abu Yazid Al-Bistami rahimahullah pernah berkata, selama 30 tahun saya menyembah Allah, tetapi kemudian saya sadar bahwa selama itu saya hanya menyembah ego saya sendiri. Subhanallah, betapa dalamnya introspeksi seorang wali Allah. Langkah kedua, konsisten dalam amal kecil yang berkualitas. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, amal yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara konsisten meskipun sedikit. Banyak dari kita yang bersemangat di awal, kemudian melemah di tengah jalan. Kita rajin sholat malam di bulan Ramadan, tetapi setelah Idul Fitri mulai malas. Kita gemar bersedekah ketika ada musibah, tetapi lupa ketika hidup sedang lancar. Para wali Allah justru memilih amal-amal yang sederhana, namun dilakukan secara istiqomah. Mereka lebih memilih sholat sunnah 2 rakaat setiap malam selama setahun daripada sholat malam 10 rakaat hanya selama sebulan. Langkah ketiga, sembunyikan amal kebaikan. Ini mungkin yang paling sulit di zaman sekarang. Kita hidup di era di mana berbagai kegiatan mudah sekali tersebar. Namun Rasulullah SAW mengajarkan 7 golongan yang akan dinaungi Allah pada hari yang tiada naungan kecuali naungannya. Salah satunya adalah orang yang bersedekah dengan menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diperbuat tangan kanannya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah biasa bangun malam untuk sholat dengan sangat pelan agar tidak membangunkan tetangganya. Bahkan air wudhu yang dia gunakan pun sengaja sedikit agar tidak menimbulkan suara. Langkah keempat, perbanyak doa untuk orang lain. Salah satu ciri orang yang dicintai Allah adalah hatinya selalu mendoakan kebaikan untuk orang lain. Rasulullah SAW bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakan akan dikabulkan. Di kepalanya ada malaikat yang bertugas setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat itu mengaminkannya dan berkata, dan bagimu juga demikian. Bayangkan, setiap kali kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, ada malaikat yang mendoakan hal yang sama untuk kita. Ini adalah investasi akhirat yang luar biasa menguntungkan. Saudara-saudara, jalan menuju kecintaan Allah bukanlah jalan yang mudah, tetapi juga bukan jalan yang mustahil. Yang diperlukan hanyalah kesungguhan hati dan konsistensi dalam menjalaninya.
Marilah kita mulai dari hari ini, perbaiki niat dalam setiap amal, konsisten dalam kebaikan sekecil apapun, sembunyikan amal kita dari pandangan manusia, dan perbanyak doa untuk sesama. Mudah-mudahan dengan izin Allah, nama kita akan tercatat di antara hamba-hamba yang dicintainya. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, setelah kita memahami makna dikenal di langit dan cara mencapainya, sekarang mari kita renungkan tanda-tanda bahwa seseorang telah mencapai kedudukan mulia tersebut, serta bagaimana kita dapat mempertahankannya hingga akhir hayat. Tanda-tanda orang yang dicintai Allah. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menjelaskan beberapa tanda orang yang dicintai Allah. Pertama, dia merasa senang ketika sendirian dengan Allah dalam ibadah. Kedua, dia lebih suka memberikan daripada menerima. Ketiga, musibah tidak membuatnya mengeluh, tetapi justru semakin mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, jika Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Dia akan memberikan kepadanya pemahaman agama yang mendalam. Orang yang dicintai Allah memiliki kebijaksanaan dalam memahami hidup, tidak mudah terpancing emosi, dan selalu mencari hikmah di balik setiap peristiwa. Syekh Ibrahim bin Adham rahimahullah berkata, tanda orang yang dicintai Allah adalah dia merasa cukup dengan apa yang dimilikinya, ridha dengan ketentuan Allah, dan sabar dalam menghadapi ujian. Namun saudara-saudara, ketika seseorang mulai merasakan kedekatan dengan Allah, ada bahaya besar yang mengintai, yaitu ujub, merasa bangga dengan amal ibadah, dan riya, yaitu berbuat ibadah untuk dilihat manusia. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, tidak ada yang lebih aku takutkan untuk diriku daripada ujub. Bahkan para ulama besar pun masih was-was dengan penyakit hati ini. Ketika kita mulai merasa bahwa kita adalah orang yang saleh, ketika kita mulai membandingkan amal kita dengan orang lain, ketika kita mulai mengharapkan pujian atas kebaikan yang kita lakukan, disitulah bahayanya. Semua amal baik bisa sia-sia karena ujub dan riya. Bagaimana cara mempertahankan kedudukan mulia ini? Pertama, selalu merasa hina di hadapan Allah. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, barang siapa yang merasa dirinya sudah cukup beramal, maka amalnya belum cukup. Kedua, perbanyak istighfar. Para wali Allah justru paling banyak beristighfar karena mereka paling menyadari kekurangan diri mereka. Rasulullah SAW yang sudah dijamin masuk surga saja beristighfar lebih dari 70 kali sehari. Ketiga, jangan pernah merasa aman dari azab Allah. Imam Malik rahimahullah berkata, sesungguhnya orang mukmin itu antara takut dan harap, tidak condong kepada salah satunya. Penutup dan wasiat terakhir. Saudara-saudara sekalian, perjalanan menuju kecintaan Allah adalah perjalanan seumur hidup. Tidak ada kata berhenti dalam memperbaiki diri. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk mendekatkan diri kepadanya. Ingatlah pesan Luqman Al-Hakim kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya jika ada perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan membawanya. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui.
Tidak ada amal sekecil apapun yang luput dari pandangan Allah. Senyuman yang tulus, kata-kata yang menyejukkan, doa yang dipanjatkan dalam keheningan malam, sedekah yang diberikan tanpa diketahui siapapun, semuanya tercatat di sisi Allah. Marilah kita bertekad mulai hari ini untuk menjadi hamba yang nama kita disebut dengan baik di langit. Bukan karena kita ingin terkenal, tetapi karena kita ingin mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah memberikan kita semua taufik dan hidayah untuk menjadi hamba-hambanya yang dicintainya, yang namanya harum di langit dan di bumi. Semoga kita semua bisa bertemu di surganya kelak dalam keadaan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Barakallahu fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.